Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, menjelang pelaksanaan tes PTKK Guru tahap 1, pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate terkait tentang menjelang ujian PTKK Guru tahap 1. Ternyata ada 4 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut tes tahap 1 PTKK Guru tahun ini ya. Apakah sobat semuanya termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Terkait tentang siapa saja yang berhak untuk ikut ujian P3K Guru tahap 1 dan siapa saja yang tidak bisa ikut tes tahap 1 P3K Guru, ini tertera teman-teman di dalam pengumuman yang baru saja dirilis oleh Kemdikbud ya, yaitu pengumuman nomor 5001 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 P3K Guru ya. Yang mana dalam muatan pengumuman tersebut itu disampaikan bahwa untuk poin yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan tanggal 9 September tahun 2021 pada laman guru p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua teman-teman, di sini disampaikan ya untuk lokasi ujian dan juga jadwal ujian per sesi disampaikan di guru p3k.kemdikbud.go.id pada hari kemarin tanggal 10 ini sudah bisa dicek teman-teman. Selanjutnya di sini bagi teman-teman mungkin yang bertanya-tanya ya di kolom komentar video sebelumnya, yaitu mengapa lokasi ujian tidak muncul, kemudian juga mengapa ada lokasi ujian tapi jamnya nggak ada gitu ya. Mungkin saja teman-teman masuk dalam kategori ini. Bagi peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1, dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan oleh teman-teman yang pertama, nah ini adalah 4 kategori guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahap 1 ya. Yang pertama, ini adalah guru yang mengajar di sekolah swasta. Jadi misalkan saja teman-teman ini adalah mengajarnya di sekolah swasta, terdaftar di Dapodik sekolah swasta, kemudian ikut seleksi P3K Guru. Itu sebenarnya sudah terindikasi ketika teman-teman melakukan pendaftaran. Pada saat masuk di tahap 2, setelah memilih jenis seleksi, di sana untuk lokasi formasi itu kosong ya, tidak ada. Itu adalah memang tidak bisa ikut tes tahap 1 teman-teman. Untuk guru yang mengajar di sekolah swasta, ini nanti masuknya itu adalah tes tahap 2 ya. Jadi memilih formasi di tahap 2. Kemudian untuk berikutnya yang kedua teman-teman, yang tidak berhak untuk ikut tes tahap 1 ini adalah lulusan PPG. Jadi teman-teman yang lulusan PPG ini tidak bisa ikut tes tahap 1. Ini posisinya itu sama dengan guru honorer di sekolah swasta ya, atau guru yang mengajar di sekolah swasta yang memiliki SK yayasan. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang poin C dan juga poin D, ini adalah untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri. Ternyata guru honorer di sekolah negeri ini juga ada yang belum bisa untuk ikut tes P3K Guru yang tahap 1. Disebabkan oleh ini ya, yaitu yang poin C, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk, walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Nah, ini misalkan gini teman-teman, saya ini adalah ijazahnya S1 PGSD. Ketika saya mendaftar P3K Guru, melakukan pendaftaran, pada saat itu eh, ada formasi di sekolah lain yang buka dan saya memilih lokasi di sekolah tersebut. Nah, padahal di sekolah saya ada formasi ya, karena saya berpikiran bahwa di tempat saya ada banyak saingan dan saya punya kesempatan untuk memilih sekolah lain, maka di sini kita tidak bisa ikut tes P3K Guru tahap 1. Sebenarnya mengantisipasi hal tersebut itu pemerintah telah memberikan tombol reset pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman ingat terkait tentang tombol reset pendaftaran tersebut. Nah, tombol reset pendaftaran dan juga SMS dari Kemdikbud untuk perintah melakukan reset pendaftaran itu adalah sebenarnya untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri yang awalnya itu
memilih formasi di tempat lain karena mungkin pada saat itu di lokasi formasi kita sudah terkunci gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita belum bisa ikut tes tahap 1, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah, di sini ada berbagai macam asumsi. Anggap saja saya ini adalah guru honorer di sekolah negeri. Ijazah saya S1 PGSD, di tempat saya tidak ada formasi. Kemudian di sekolah lain itu ada formasi, teman-teman, ada formasi, tapi di sana itu ada guru honorer dengan ijazah yang linear. Pada saat saya melakukan pendaftaran di sekolah tersebut, di sana masih muncul di menu pencarian untuk pemilihan formasi, dikarenakan guru honorer yang ada di sana itu belum mendaftar. Nah, dikarenakan di sana itu sebenarnya ada formasi, meskipun saya dulunya sudah memilih formasi di sana, ketika ada tombol riset pendaftaran, saya tidak melakukan riset pendaftaran, maka dengan demikian saya tidak berhak untuk ikut tes P3K Guru tahap 1. Dan dampaknya ini adalah ketika mulai tanggal 9 September saya akses di guruptk.kemdikbud.id. Di sini ketika juga saya masuk ke akun SSC ASN kita, ini untuk lokasi ujian dan juga jadwal pelaksanaan ujian per sesi ini tidak muncul, semua itu kosong. Nah, di sini dapat menjadi sebuah indikasi bahwa saya ini tidak bisa ikut tes P3K Guru yang tahap 1. Jadi di sini sangat jelas, teman-teman, dari peraturan terbaru dari Kemdikbud, pengumuman terbaru ini, yaitu 4 kategori honorer yang tidak bisa ikut tes P3K Guru tahap 1. Yaitu yang pertama, guru yang mengajar di sekolah swasta atau dapodik swasta. Yang kedua, ini adalah lulusan PPG. Kemudian berikutnya peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walau terdapat formasi yang linear di sekolah induknya. Kemudian peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan juga tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Selanjutnya, kalau misalkan kita belum bisa ikut tes tahap 1, maka langkah berikutnya gimana? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Langkah berikutnya, ini kita menunggu untuk pentas di tes P3K Guru tahap 1 selesai, dan nanti kita menunggu formasi yang akan terbuka ketika momentum pemilihan formasi menjelang tes tahap 2. Jadi kita nanti ikut tes yang tahap 2 ya. Nah, semoga nanti tahun ini P3K ini menjadi rezeki kita bersama. Semoga bermanfaat sobat semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.